Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini aku mau update untuk pergerakan dari market Bitcoin. Jadi ini adalah segmen analisa pagi ya, dimana kita akan membahas tentang seperti apa sih peluang Bitcoin untuk di hari ini, teman-teman. Ini hari Rabu ya, tanggal 9 November 2022. Kita akan mulai dulu dari beberapa news. Di sini kita dapat beberapa peristiwa yang terjadi kemarin. Itu teman-teman, ada pidato dari US yang menyebabkan market juga sedikit bergejolak ya. Salah satunya adalah bagaimana indeks dolar itu mengalami penurunan untuk perdagangan kemarin. Terus juga ada beberapa event seperti penjualan retail dan juga ya ini kebanyakan pidato sih sebenarnya. Untuk hari ini itu ada beberapa event penting seperti prospek energi jangka pendek di Amerika, kemudian ada inventory minyak mentah, dan juga kemarin ada midterm election. Market kebanting teman-teman, ini mungkin ada beberapa pemicu yang sifatnya multiple yang menyebabkan market drop. Salah satunya adalah kemungkinan bangkrutnya FTX teman-teman. Di sini aku lansir dari koin investasi. Jadi di sini sudah dijelaskan ya buat teman-teman yang mungkin mau akses beritanya lebih dalam. Nanti aku taruh link dari berita ini di kolom deskripsi. Jadi secara singkat, Sam Bankman-Fried itu merupakan founder dari FTX. Jadi dia itu bekerja sama dengan Alameda Research ya. Dan memang ternyata FTX ini sudah kena kasus mungkin sudah waktu yang lama ya, cuma baru dibongkar saat ini teman-teman. Jadi salah satunya itu disebabkan atau ditandai ya dengan resignnya beberapa petinggi-petinggi mereka. Jadi di sini kalau kita cek sih di sini petinggi perusahaan yang resign teman-teman. Jadi sejak 25 Agustus 2022, jadi baru ya si CEO Alameda Research Sam Trabucco itu menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat perusahaan dan tidak berkontribusi secara masif lagi. Jadi satu orang sudah resign. Kemudian di sini 27 September Presiden FTX Brett Harrison juga mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi perusahaan ini sudah bermasalah ternyata jauh sebelum newsnya hari ini dipublikasikan. Cuman ditahan-tahan sama media, memang sengaja tidak diekspos karena waktu itu market kripto masih di bawah naik ya. Jadi di bawah naiknya sedikit market kripto itu membuat mereka bisa exit dari market dalam kondisi yang nggak rugi-rugi amat teman-teman. Jadi ini semua memang sudah didesain ya. Jadi aset dan utang Alameda Research. Jadi di sini dijelaskan bahwa Alameda itu punya beberapa hutang dan beberapa kripto juga yang mungkin kemarin dibanting, kayak misalnya Solana itu cukup signifikan ya dibantingnya. Ya, intinya adalah FTX bermasalah, teman-teman. Jadi, bagaimana kelanjutan exchange-nya kita nggak tahu pasti, tapi yang pasti saat ini banyak investor ataupun trader yang sedang panik. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat video aku, mungkin teman-teman ada yang sudah nonton, ada yang punya aset di FTX, teman-teman mungkin bisa exit dari market. Aku sudah katakan seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hari ini mungkin panic selling benar-benar terjadi di FTX exchange. So ya, ini kita nggak bisa gimana-gimana teman-teman, karena kasus ini mirip sekali seperti yang terjadi seperti Luna kemarin disusul dengan 3 Arrow Capital, kemudian juga ada Celsius. Jadi market Bitcoin khususnya itu teman-teman tahu drop signifikan ya. Tapi kalau dari indeks dolar sebenarnya so far indeks dolar turun. Kemarin di perdagangan kemarin dia turun 0,5%, lumayan dalam. Aset komoditi emas itu mengalami penguatan. Teman-teman, indeks saham Amerika pun kemarin mengalami penguatan terbatas di 0,56%, dan Bitcoin benar-benar parah teman-teman. Bahkan ini FTT coin ya, dia drop sampai ke 5 dolar. Jadi benar-benar dibanting, padahal semalam sempat di pump naik ya sampai 24, kemudian langsung dibanting teman-teman, 76% penurunan yang terjadi pada FTT. Jadi ini luar biasa banget apa yang terjadi di market kemarin. Mungkin teman-teman yang tidur pulas, tidak terganggu sama kondisi market, ya teman-teman mungkin nggak dapatkan kejadian tersebut ya. Teman-teman nggak tahu apa-apa, teman-teman baru bangun tiba-tiba lihat market udah merah minus 15%, minus 20%.
Oke, kita akan bahas seperti apa peluang dari Bitcoin untuk hari ini. Kemarin kita sudah sempat bahas Bitcoin bergerak di dalam sebuah eh, rising wedge ya. Bitcoin bergerak di dalam rising wedge. Ini dia ya sudah breakdown di perdagangan kemarin cukup signifikan. Cuman semalam malam tadi baru aja teman-teman beberapa jam yang lalu Bitcoin itu dipump cukup tinggi, bahkan dia menyentuh level 20.000,6 kira-kira. Jadi dia sudah sempat turun nih sampai ke 19.000 something. Kemudian sebelum dibanting dia dipump dulu naik, kemudian benar-benar drop teman-teman. Jadi confirm pola dari racing wedge ini terjadi lebih cepat, padahal aku expect-nya dia bisa naik satu kali lagi ya ke level 21.700 menjelang midterm election juga, tapi ternyata terjadi lebih cepat. So untuk harga saat ini diskon teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada pegang koin bear yang kemarin udah tahan-tahan, yuk mulai cicil jual. Jadi momen ini nggak bakalan terjadi lagi nanti. Kemungkinan kalau market bakalan langsung pullback ataupun dia hanya sideways dan tidak membuat lower low yang baru, mungkin aja kita melihat potensinya bahwa Bitcoin nggak akan turun lebih dalam lagi. Di sini aku kasih kalian roadmapnya. Jadi sebenarnya di video yang kemarin aku sudah sempat buat beberapa sebuah indikasi ya yang bisa terjadi potensial terbentuk pada pergerakan dari market Bitcoin. Bentar, di sini aku mau bikin mana dia? Elliott Wave Theory. Nah, ini aku kasih bintang dulu. Ini aku zoom out. Sekarang ini aku salah. Fokus dulu. Kita akan pakai yang logarithmic chart. Ini udah logarithmic chart. Sorry teman-teman, ini gagal ya. Nah, ini adalah wave 1. Ini adalah wave 2, di sini wave 2. Kemungkinan di sini wave 2 sih. Di sini wave 3 berarti. Kemudian di sini ada wave 4. Atau mungkin di sini ya. Jadi kita sudah dapat bottom baru, berarti ini adalah wave 4. Dan harusnya kita running wave 5. Wave 5 ada di mana? Dan saat ini posisinya adalah Bitcoin membentuk lower low baru. Meskipun selisihnya hanya 17 something ya. Sedikit sekali selisihnya. Tapi ini sudah lower low yang baru teman-teman. Jadi artinya adalah Bitcoin itu berpotensi buat turun lebih dalam lagi. Yes, dia akan mencari wave 5-nya. Tapi apakah dia bakalan turun dalam jangka waktu yang panjang? Saya rasa enggak. Bitcoin hanya akan turun. Mungkin teman-teman yang nonton video ini nanti sore atau nanti siang, mungkin teman-teman sudah kelewatan momentum tersebut. Tapi kalau teman-teman memang masih punya barang down saat ini dan harganya masih ada di kisaran 18.300, itu menurut saya peluang buat exit bagi teman-teman yang sangkut di koin bear ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau cicil spot, this is the right time I think. So ya teman-teman bisa untuk ambil posisi, cicil lah beli teman-teman, karena posisi ini atau kondisi ini mungkin nggak akan terjadi lagi ke depannya. So Bitcoin sudah membuat lower low yang baru, artinya adalah kita cuma perlu running wave 5 terakhir aja, dan setelah itu Bitcoin nggak akan dapat penurunan yang lebih dalam lagi. Di sini aku nggak bilang kalau Bitcoin setelah teman-teman buy itu bakalan langsung naik, nggak teman-teman, masih ada potensi dia bakalan turun mungkin sampai ke 16.000, 17.000, 16.000, bahkan 15.000 atau 13.000 kayak yang teman-teman bilang. Cuman dalam kondisi yang seperti sekarang ini kita sudah bisa mulai mencicil beli. Jadi range-nya itu ada di harga saat ini sampai mungkin 13.000, 10.000 kalau dia bisa turun lebih dalam. Jadi ini memang disusul karena kepanikan daripada bangkrutnya FTX, teman-teman. So ya keputusan ada di teman-teman. Saya di sini hanya coba memberikan sebuah masukan aja. Teman-teman harus cerna lagi, teman-teman harus dior lagi, dan pastikan teman-teman mengambil keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab. Oke, Bitcoin udah drop. Teman-teman yang mungkin punya bear udah mulai bisa untuk cicil jual. Terus teman-teman yang mau masuk di market spot itu sudah bisa cicil beli lagi ya. Kemudian dari segi indikator loken kita bisa dapat market maker is
mereka pergi teman-teman. Market maker saat ini dalam kondisi yang hilang, bahkan spekulan pun hilang dari market, dan memang didominasi oleh retail yang cukup tinggi. Artinya adalah akumulasi yang terjadi di sini, kemungkinan akumulasinya itu tidak terlihat dari market maker atau retail yang melakukan akumulasi. Artinya adalah ada potensi Bitcoin bakalan pullback jika memang retail banyak yang masuk, ya kan, Bitcoin nggak dapat tekanan seller lagi, jadi ada potensi dia pullback, tapi ada juga potensi Bitcoin bakalan kembali melanjutkan penurunan. Kita belum tahu sampai titik mana, karena so far kita tadi sudah retest dan dia langsung pullback dengan cukup tinggi teman-teman. Kalau kita lihat di sini memang level di 17.000 sempat disentuh ya, 17.200 something itu sempat disentuh, dan ya sekarang sudah dalam kondisi yang lumayan. Jadi teman-teman yang mau ambil barang ya cukup bagus sih dalam posisi saat ini. Oke, kita akan lihat dari time frame 1 jam. Dari time frame 1 jam kita kelihatan ya bahwa Bitcoin ini aku hapus saja dulu biar nggak terlalu ramai. Nah, Bitcoin itu sempat memang dia drop turun sampai ke poin 19.000 something. Kemudian dia bounce back ke 19.400, dan malamnya sebelum kita dibanting teman-teman, dia langsung dipump dulu naik sampai 20.300. Dan di sini mungkin banyak orang yang mulai FOMO. Wah, FOMO nih, market mau pullback, market mau naik. Ternyata marketnya dibanting sangat-sangat signifikan sampai ke 17.000. Ya, buat teman-teman yang ada beli di pucuk, sabar dulu ya. Mungkin teman-teman butuh sabar dulu, nggak apa-apa. Teman-teman yang punya dana di average down aja. Posisi saat ini udah murah. Ini Bitcoin udah mulai naik lagi ya, dengan volume perdagangan yang cukup oke menurut saya. Jadi cuma itu yang bisa saya bilang. Kalau teman-teman ada rencana serok untuk long term, ini waktunya. Tapi teman-teman yang trading mungkin mau cari scalping jangka pendek, posisi saat ini masih anomali, market masih mungkin bisa turun. Kita belum lihat satu candle yang merah ini ataupun yang hijau ini yang sedang running ini akan kemana. Cuman biasanya teman-teman, biasanya nih aku sharing sebuah pengalaman aja. Kalau kita melihat sebuah wedge atau ekor seperti ini, biasanya dia bakalan tutup lagi ekornya ini sini. Jadi biasanya akan ada potensi di sini dia bisa melanjutkan penurunan nantinya. Mungkin bisa capai level ekor tersebut di area tersebut, nggak persis sama, mungkin sampai 17.400 misalkan dia langsung bounce back, atau dia bisa turun lebih dalam lagi. Jadi biasanya kalau ada wick seperti ini itu sangat berpotensi buat disentuh ulang teman-teman. Nah gini, sekarang kita pindah ke time frame yang lebih kecil ya, untuk melihat potensi apakah ini udah bottom atau belum. Jadi kemarin yang bilang wah udah bottom, ya bener sih, level 17.000 ini memang benar-benar sulit buat ditembus, tapi sekarang udah bikin bottom yang baru, meskipun level tersebut memang dapat rejection yang lebih signifikan. Cuman saya pribadi memang cukup positif juga bahwa level 17.000 ini sepertinya memang udah sangat sulit buat ditembus, meskipun ada potensi bakalan masih bisa turun, tapi mungkin nggak bakalan lama teman-teman. Sampai mana kita tadi? Nah, kita perlu fix volume profile. Kita tarik dari swing high ke swing low di sini. Teman-teman bisa lihat bagaimana volume di 17.000 kopong ya. Volume paling besar itu justru ada di kisaran 18.700 something. So, posisi ini di sini itu banyak sekali terjadi transaksi. Berarti di bawah sini volumenya kopong. Artinya adalah bisa nggak Bitcoinnya turun sampai ke 17.000 something, mungkin jemput orderan, karena di situ kan kosong. Jawabannya adalah mungkin. Jadi mungkin teman-teman, karena di kemarin kita juga sudah sempat cek juga dengan fix volume profile. Kalau teman-teman nonton videonya sampai habis, di sini kita coba aktifkan, kita tarik dari swing high di sini ke swing low di sini. Nah, volume perdagangan yang cukup besar kemarin kayaknya bukan di situ ya nariknya ya, mungkin sampai sini.
volume perdagangan yang besar itu ternyata ada di kisaran 20.500. Jadi karena di sini posisinya sideways, posisi perdagangan di sini cukup gede teman-teman. Tapi volume di bawahnya itu kopong. Jadi penurunan yang terjadi saat ini mungkin memang potensi karena buat isi volume yang kosong tadi. Teman-teman perhatikan di level 18.000 something ini kosong. Di 19.700 something juga kosong. Memang ini perlu diisi oleh volume baru lagi supaya market cukup siap untuk mengalami pullback ke depannya. Jadi tenang aja, fase yang terjadi saat ini fase yang wajar. Jadi nggak apa-apa, dia cuma isi kekosongan aja, dan sekarang market mungkin sudah mulai terisi, lalu barulah menyiapkan yang namanya pondasi bangunan. Jadi ibarat kita mau bikin tower tinggi, tentunya pondasinya nggak boleh kosong, nggak boleh kosong keisi material. Sama juga sama kayak market, kalau dia mau naik tinggi, volume atau pondasi di bottom ini dia nggak boleh kosong, dia harus sideways. Makanya biasanya kalau market mau bull run, dia itu harus sideways cukup lama untuk mengisi volume di pondasinya itu, supaya ketika market naik itu dia nggak bakalan cepat roboh. Jadi kesimpulannya adalah kenaikan yang terjadi kemarin waktu di 18.000 sampai ke 21.000 itu volumenya masih kosong, sehingga perlu diisi yang di bagian bottomnya di kisaran 18.000 sampai 17.000 itu, sehingga market hari ini dibanting buat isi volume yang kosong tadi. Kedepannya potensinya ya tentunya masih naik. Nah ini teman-teman udah naik ke 18.600. Jadi ya sekian aja video kali ini. Intinya kalau teman-teman invest long term ini udah murah. Buat teman-teman yang pegang bear keluar dari market, ya itu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar. Untuk level resistance yang terdekat ada di posisi saat ini 18.600, terus 19.000, kemudian 19.800 sampai ke 20.000, terus ada 20.300 something. Untuk level supportnya kemarin udah ditembus, atau tadi sudah ditembus 17.300. Support yang lebih bawah lagi tentunya masih ada di kisaran 14.000 sampai 13.000 something. Oke, sekian aja akhir kata saya, Andre. Makasih.